puasa, tetapi tidak banyak orang yang bertakwa karena puasanya. Maka tujuannya itu la'allakum tattaqun. Ya. Apa bukti tujuan puasa itu bukan lapar? Kita diperintahkan untuk ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Kalau tujuan puasa itu lapar, siapa yang berbukanya jam 8 malam, itu yang pahalanya paling besar. Yang kedua, kita disuruh ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Kurang lebih jaraknya 50 ayat, selama kita membaca 50 ayat. Antara kita sahur dengan waktu adzan. Kalau tujuan puasa itu lapar, yang sahurnya habis isya itu yang pahalanya besar. Itu namanya bukan sahur. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-asya, ya, makan malam. Karena makannya habis isya. Disebut dengan sahur, sahur artinya akhir malam. Makan di akhir malam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuannya takwa hanya beberapa hari saja. Hari-hari yang terhitung. Kalau tidak 29, 30. Faman kana minkum maridhan. Di ayat ini juga ada kasih sayang Allah. Tapi siapa di antara kamu yang sakit? Ya. Au ala safar, atau kamu sedang dalam perjalanan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka wajiblah bagi dia berpuasa di hari-hari yang lain. Sesuai dengan puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan itu. Puasa secara lughatan atau secara etimologi, puasa itu artinya al-imsak, menahan. Ya. Makanya disebut apa? Imsak. Ya. Salah satu tradisi di Indonesia ada imsak. Ya. Suka dibagikan jadwal imsakiyah. Ya. Imsak itu artinya menahan. Tapi masih boleh makan enggak? Boleh. Selama belum azan subuh masih boleh makan. Nah, sedangkan secara terminologi arti daripada puasa adalah al-imsak anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan dan minum. Wal jima' dan dari berhubungan suami istri. Wasairil muftirat, dan dari seluruh yang membatalkan puasa. Ya. Kapan? Di siang hari Ramadan saja. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ya, membatalkan puasa tadi makan, minum, berhubungan suami istri. Tapi ada yang membatalkan pahala, ghibah, ya, gosip, tidak menjaga pandangan, ya, mengadu domba. Dalam satu hadis qudsinya Allah berfirman, man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang palsu dan perbuatan yang palsu, maka Allah tidak punya urusan. Ketika dia meninggalkan makan dan minum, Allah tidak mempunyai urusan. Ya, ini memang yang harus hati-hati ini ketika yang membatalkan pahala puasa. Ya. Banyak yang membatalkan pahala puasa ini bisa dari media sosial, ya, dari medsos. Nah, maka mungkin bisa dikurangi medsosnya nanti di bulan suci Ramadan. Digunakan sesuai dengan keperluannya. Kalaupun ingin menggunakannya juga harus dengan hati-hati. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sekarang kita akan sampaikan beberapa hadis, ya, yang terkait dengan fikih puasa dari kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu sauman
falyasumhu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang yang biasa melakukan satu puasa, maka silahkan dia berpuasa. Hadis ini dalil tentang haramnya berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Ada juga ulama yang memakruhkan, tidak haram, tapi makruh. Kenapa? Karena memang antara yang wajib dengan yang sunnah itu harus ada jeda. Misalnya apa? Kita sholat zuhur, sebaiknya jangan langsung ba'diyah. Dijeda dulu, ada zikir, ada doa, baru kemudian kita sholat ba'diyah. Ya. Nah kemudian Rasulullah mengatakan kecuali bagi orang yang biasa melakukan suatu puasa, kecuali memang dia terbiasa puasa sunnah, ya, maka silahkan dia berpuasa. Ya. Misalnya dia memang biasa puasa Senin Kamis, dia sering puasa Daud, ya. Makanya ada hadis juga apa? Idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah tanggal 15, maka jangan kamu berpuasa. Khawatir tadi, bagi orang yang tidak terbiasa, khawatir nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan, malah nanti dia menjadi tidak semangat puasa Ramadannya. Ya. Karena wajibnya dia kejar, yang sunnah dia kejar, akhirnya yang wajib nanti jadi terbengkalai. Ya, sama kayak orang apa? Dia rajin sedekah tapi hutang dia nggak bayar. Rajin tahajud tapi subuhnya kesiangan. Nah, ini namanya orang yang tertipu. Tapi bagi orang yang memang terbiasa puasa sunnah, dipersilakan. Ya. Kalau itu memang dia sedang bayar puasa wajib, dipersilakan. Walaupun memang Ramadan tinggal 2 hari lagi, ternyata masih ada hutang puasa yang belum dia bayar. Silahkan dia bayar, nggak apa-apa. Atau puasa nazar, silahkan. Itu hitungannya wajib. Ya. Bagi orang yang terbiasa, dipersilakan. Karena Nabi juga banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena ini bulan, kata Nabi, bulan di mana manusia itu lalai. Dan di bulan ini amalan-amalan dilaporkan. Maka kata Nabi, aku suka ketika amalanku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Ya. Jadi puasa Sya'ban ini kata Ibnu Rajab, ya kenapa Nabi banyak puasa Sya'ban? Karena puasa Sya'ban ini mengiringi puasa wajib. Dia seperti sholat qabliyah. Ya. Makanya puasa Ramadan ini kan ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Qabliyahnya puasa Sya'ban. Ba'diyahnya puasa Syawal. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Ibnu Umar, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya kembali, maka berbukalah. Tapi apabila mendung, maka genapkanlah. Di kita ada 2 metode. Ada hisab, ada ru'yah. Teman-teman dari Muhammadiyah pakainya hisab. Ya. Yang beda kan cuma harinya biasanya, Pak. Tanggalnya insya Allah sama. Tanggalnya sama-sama 1 Ramadan. Insya Allah tidak ada khilafiyah itu. Ya, puasa tetap tanggal 1 Ramadan. Idul Fitri tetap tanggal 1 Syawal. Ya, masing-masing memiliki dalil. Ya, ada para ulama
memberikan ilustrasi tentang hisab dan ru'yah. Ya. Kalau orang yang pakai hisab, misalnya apa? Ada seseorang tertembak. Kalau yang pakai hisab, bagaimana membuktikan orang ini tertembak? Ya dia pakai ilmu forensik. Oh, orang ini matinya tertembak. Kalau yang ru'yah, bagaimana kamu tahu kok dia matinya tertembak? Saya lihat. Saya melihat dia ditembak. Nah, itulah bedanya antara hisab dan ru'yah. Jadi tidak usah terlalu diributkan. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya an Hafsah ummil mu'minin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah rawahul khamsah. Dari Ummul Mukminin Hafsah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Ya, hadis riwayat Imam yang 5. Bagaimana niat puasa itu? Apakah niat puasa itu mengucapkan setelah sholat tarawih kita ucapkan bareng-bareng nawaitu shauma ghadin? Atau dia mau niat sendiri? Ya memang niat ini an-niyah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Sedangkan para ulama Syafi'iyah menganjurkan at-talaffuz bin niyah. Ya. Apa? Melafalkan niat. Untuk apa? Untuk menguatkan. Menguatkan apa yang ada di dalam hati. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Buat apa dia? Buat menguatkan. Ya. Tapi yang enggak pakai usolli ya enggak usah, di sampingnya enggak pakai usolli Allahu akbar, enggak usah juga begitu, Pak. Biasa aja. Ya, kalau enggak pakai usolli juga ya cukup kita dalam hati aja udah enggak apa-apa. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, tapi niat itu kalau puasa wajib niatnya harus dari malam. Nah, tapi boleh enggak kita niat 1 bulan dah. Takut lupa. Ya, tiap malam nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahrin. Boleh, para ulama di sini membolehkan. Boleh satu niat berpuasa untuk 1 bulan. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan. Saya ingat dulu, Pak. Ya, dulu waktu di pesantren kiai itu ngajarin gitu. Udah yuk kita niat aja 1 bulan. Ya, udah. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan, boleh itu selesai. Ya. Nah, ini adalah ternyata ada landasan syar'inya. Ini menurut mazhab Imam Malik, boleh niat 1 bulan penuh. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ustadz kita kan mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, boleh nggak kita talfiq? Ya. Talfiq itu apa? Mencampur mazhab. Boleh, selama kita kira-kira kita pakai yang bijak lah gitu. Bukan cari yang gampang. Ya, yang gampang dari mazhab Syafi'i dikumpulin, yang gampang dari mazhab Maliki dikumpulin. Nah, dia cari yang gampang-gampang aja, ini enggak boleh. Tapi kira-kira dia cari yang bijak, kan bijak itu. Boleh niat 1 bulan penuh. Udah. Ya kalau mazhab Syafi'i memang Imam Syafi'i terkenal dengan kehati-hatian. Makanya apa? Harus niat tiap malam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa sunnah, kalau puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Suatu hari Nabi masuk menemui kami dan bersabda, hal indakum syai'? Kamu punya makanan enggak? Ada yang bisa dimakan enggak wahai Aisyah? Kata Aisyah, enggak ada.
Apa kata Nabi? Fa inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka boleh. Boleh puasa sunnah itu niatnya pagi boleh. Misalnya bapak mau sarapan ternyata istri belum masak. Atau baru mau belanja. Ya. Maka boleh kita niat puasa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat dalil ya. Bahwa orang yang berpuasa sunnah tidak wajib menyempurnakan puasanya. Ya, misalnya apa, kita lagi puasa sunnah. Ternyata ada teman yang ngajak makan. Makannya, wah, makannya enak lagi. Boleh nggak dibatalin? Boleh. Kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau kita lagi bayar puasa wajib nggak boleh. Walaupun besok masih bisa puasa. Kenapa? Karena hitungannya puasa wajib. Ya, kita puasa wajib, kita puasa nazar. Nazar kan wajib. Ya. Nah, maka ini tidak dibolehkan. Kalau puasa sunnah boleh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Sahal bin Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya. Istilah takjil di Indonesia sudah populer, takjil. Tapi takjil artinya bukan kolak ya Pak. Ya. Banyak yang salah arti, takjil diartikan kolak atau gorengan. Ya. Ada orang Arab bertanya, kamu buka dengan apa? Bil kolak. Wah, orang itu orang Arab merasa kaget dia. Kenapa? Karena kolak dalam bahasa Arab artinya gelisah. Oh, kamu kok mau buka gelisah? Ya, padahal kan kata Nabi apa? Lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Ya, orang puasa punya dua kegembiraan. Farhatun indal iftar. Gembira dia ketika berbuka. Wah, senang dia ketika berbuka. Makanya di Jepang itu ada beberapa orang yang masuk Islam ketika melihat orang sedang berbuka. Melihat ada suasana kegembiraan di sana. Ada suasana kebahagiaan di sana. Apalagi di Jepang itu kan, Jepang sekarang lagi dilanda penyakit kesepian. Banyak orang-orang yang merasa kesepian. Ya. Jadi kalau kita di Indonesia, ketika kita keluar rumah ada yang menyapa itu nikmat itu Pak. Mau kemana Pak? Walaupun hanya sekedar basa-basi ya. Di Jepang itu nggak ada. Orang sedang dilanda penyakit kesepian. Makanya mereka ketika ada acara iftar, ya, ada acara iftar jama'i, mereka senang. Dan ada di antara mereka yang memeluk Islam gara-gara acara iftar. Nah, tadi takjil, nah, segera berbuka. Kalau memang sudah datang waktunya. Bahkan karena perintah menyegerakan ini, misalnya apa? Misalnya kita sahur di Jakarta. Kita keluar daerah yang mungkin waktu maghribnya lebih cepat dari Jakarta. Maka kita mengikuti waktu di mana kita ada. Jangan ngikutin waktu Jakarta, Pak. Oh, Jakarta belum maghrib, ya. Di sini sudah maghrib. Ikuti waktu setempat. Terus bagaimana daerah-daerah yang waktunya tidak normal? Mungkin seperti di Kutub Utara. Kan ada daerah yang sampai nggak ada malamnya tuh ya. Daerah mana ya? Di Eropa tuh ada. Maka dia mengikuti apa? Mengikuti waktu yang terdekat. Daerah terdekat yang normal. Yang waktunya normal. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takjil itu menyegerakan. Nah, kadang-kadang di Indonesia ini atau di acara buka puasa itu harus dibedakan takjil dengan makan besar. Ya. Banyak akhirnya apa?
sholat maghribnya jadi telat. Gara-gara acara buka puasa bersama. Sholat maghribnya hampir isya, baru pada sholat maghrib karena sibuk berbuka. Maka panitia iftar ini punya tanggung jawab. Ya. Punya tanggung jawab bagaimana yang hadir itu ya buka sebentar, ya mungkin ya nggak banyak-banyak gitu. Namanya juga takjil, menyegerakan. Ya. Takjil itu bukan nasi kebuli takjil, Pak. Nasi kebuli takjil. Nasi padang takjil. Yang namanya takjil ya sedikit saja dulu. Dia berbuka, kemudian dia sholat maghrib. Setelah itu baru dia terus. Nah, itu yang sunnah begitu. Ya takjil. Kemudian juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera berbuka puasa. Ya. Kalau sudah datang waktunya, bukan mencari waktu yang paling cepat, bukan, Pak. Ya. Kalau sudah datang waktunya. Kenapa? Karena orang-orang Syiah, kalau orang Syiah dia berbukanya kapan? Kalau sudah gelap. Ya. Bahkan di sini orang Yahudi dan Nasrani juga mengakhirkan berbuka sampai munculnya bintang, baru mereka berbuka. Ya. Maka setiap ada ajaran Yahudi dan Nasrani kita kan dianjurkan untuk menyelisihinya. Kemudian yang selanjutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah sahur karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat barakah. Apa arti barakah? Arti barakah adalah kebaikan yang banyak. Ada kebaikan apa di dalam sahur itu? Yang pertama, orang yang bangun sahur dia bisa tahajud dulu. Ya. Boleh enggak tahajud? Boleh. Walaupun kita ketika tarawih kita sudah witir. Ya. Jangan karena mau tahajud enggak ikut witir berjamaah. Jangan. Kata Nabi, siapa yang mengikuti salat tarawih sampai selesai, dia mendapatkan pahala salat seperti satu malam penuh. Jadi kalau Bapak ingin tahajud lagi, enggak usah witir. La witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya. Itu gitu aja, enggak perlu meninggalkan salat witir di masjid. Nah, jadi tadi orang yang sahur dapat keberkahannya apa? Keberkahannya dia bisa tahajud. Yang kedua, keberkahannya dia bisa istighfar. Di situ adalah waktu yang baik untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam mereka istighfar. Ya kalau bisa ketika sahur itu ya kita nggak usah nonton TV. Habis makan sahur, kita mungkin masih ada waktu kita sholat, terus kita istighfar sampai subuh. Ya. Karena itu ada keberkahan. Bahkan para malaikat juga berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya. Dan ini juga ternyata tadi orang-orang ahlul kitab mereka juga tidak makan sahur. Ya. Selanjutnya an Salman bin Amir ad-Dhabi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Apabila salah seorang dari kalian berbukalah dengan korma, tamr. Ya. Kenapa disebutnya korma ya? Ada ulama yang mengatakan itu dari kata-kata karom. Ya, karom. Karom itu apa? Mulia. Makanya apa? Kata Nabi, perumpamaan orang yang beriman itu seperti pohon kurma, kata Nabi. Ya, perumpamaan orang yang beriman seperti pohon kurma, apapun kamu ambil bagian darinya ada manfaatnya. Pohon kurma semuanya ada manfaatnya. Ya. Daunnya bisa buat atap rumah. Batangnya bisa buat rumah juga. Ya buahnya terus bisa. Buahnya yang mentah pun itu juga enak dikonsumsi. Ya maksudnya yang setengah matang, bukan yang mentah banget. Ya. Ya semuanya
bagian daripada pohon kurma itu semuanya ada manfaatnya. Ya. Maka kata Nabi, berbukalah dengan kurma. Bila tidak ada, maka dengan air putih. Apa kata Nabi? Fa innahu tahur. Ya. Karena air putih itu adalah pembersih. Dalam riwayat yang disebutkan juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobat qabla ayyusalliya. Fa in lam takun rutobat fa ala tamarat. Fa in lam takun hasawat mimma. Rasulullah biasa berbuka dengan beberapa kurma basah. Rutop itu korma setengah matang. Itu malah enak, Pak. Ya, lebih enak daripada korma yang matang. Ya. Sudah banyak yang jual di Indonesia pun ada. Ada rutop Libya itu juga enak ya. Nah, sebelum salat, jika tidak ada maka dengan kurma kering. Jika tidak ada maka dengan makanan yang berkuah. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian ini waktunya cepat ya. Satu hadis lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an ya. Ia berkata Rasulullah melarang puasa wisol. Ya, puasa wisol itu puasa yang terus menerus. Lalu seorang muslim berkata, sesungguhnya engkau melakukan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, adakah di antara kalian yang seperti aku? Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabbku. Ketika mereka enggan meninggalkan puasa wisal. Beliau pun melanjutkan puasa dengan mereka sehari, kemudian sehari lagi. Kemudian mereka melihat hilal, lalu beliau bersabda, seandainya hilal terlambat, niscaya aku akan tambahkan. Seolah-olah beliau memberikan sanksi jika mereka enggan berhenti. Ya. Di hadis ini menunjukkan dalil tentang makruhnya puasa wisal. Karena puasa wisal ini termasuk keistimewaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana dengan ungkapan berbuka dengan yang manis gitu, Ustaz? Iya. Berbuka dengan yang manis. Ya. Ya mungkin tadi ya. Mungkin itu dianalogikan dengan apa? Dengan karena Nabi menganjurkan untuk berbuka dengan korma. Ya, korma itu kan manis. Ya. Ya mungkin tadi. Walaupun saya belum menemukan hadis bukalah dengan yang manis, nggak ada sih. Ya. Nah, jadi tadi mungkin ya tadi kalau nggak ada yang mungkin orang menganalogikan begitu. Oh, nggak ada korma, berarti cari yang lain yang manis. Ya. Padahal kalau di sini hadisnya ya dengan kurma basah, jika tidak ada dengan kurma kering, jika tidak ada dengan makanan yang berkuah, ya mungkin kolak gitu ya. Ya pasti ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita teliti, kenapa Nabi menyuruh kita berbuka dengan korma? Ya pasti itu ada manfaatnya. Ya mungkin untuk menstabilkan gula darah kita, ya kan? Sama misalnya ketika Nabi mengatakan, alaikum bihadhil habbatis sauda. Hendaklah engkau mengkonsumsi jintan hitam. Fa innaha syifaun likulli da. Karena jintan hitam itu adalah penyembuh dari segala macam penyakit. Ternyata
setelah diteliti gitu ya, memang luar biasa manfaat daripada habbatus sauda, manfaat daripada jintan hitam. Ternyata itu hadisnya sahih. Ya. Misalnya juga Nabi menganjurkan kalau lalat itu jatuh ke air, maka celupkanlah. Karena di antara sayapnya itu satu penyakit, satu penawar. Kalau kita celupkan dua-duanya, maka kumannya hilang. Tapi lalatnya dibuang, jangan diminum, Mbak. Ada orang begitu semangatnya mengamalkan sunnah ini sampai lupa. Dia celupin, dia langsung minum. Jadi penyakit. Dicelupin, lalatnya buang. Itu hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Nah, jadi tadi. Pasti coba kalau kita silakan googling mungkin apa manfaat kurma. Pasti di situ ada manfaatnya, hikmahnya. Hikmah-hikmahnya pasti ada. Semua yang diperintahkan Rasulullah itu pasti ada hikmahnya. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup mungkin ya. Ya baik. Baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz. Sebelum mengakhiri kajian hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang telah hadir. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa mempersiapkan untuk nanti di bulan Ramadan. Sekian kajian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.